Ia menerima tawaran misterius melalui penghubung seorang tokoh agama setempat yang bekerja diam-diam. Desa Sumber Rejo tak pernah benar-benar diam. Bahkan di tengah malam yang pekat, suara jengkrik, desau daun kelapa, dan tangisan bayi dari gubuk sebelah tetap menyusup lewat celah-celah dinding bambu rumahku. Tapi malam ini, yang paling nyaring bukan suara alam, melainkan desah napas ibuku yang tersengal di balik tirai kain perca. Aroma obat tradisional, kunyit, temulawak, daun sirih, menyatu dengan bau lembab tanah yang tak kunjung kering sejak hujan kemarin. Di luar, sawah kami mengering, retak-retak seperti harapan yang mulai rapuh. Aku duduk di atas tikar lusuh, lutut menekuk, tangan memeluk kepala. Di hadapanku, tumpukan surat tagihan berserakan. Pinjaman koperasi maju bersama. 120 juta, utang ke Pak Haji di pasar 85 juta, cicilan ke agen TKI. Cahaya abadi, sebesar 145 juta, semua demi satu mimpi. Pergi ke luar negeri, mengirim uang, menyelamatkan keluarga dari jurang kemiskinan yang sudah menggerogoti kami selama 3 generasi. Tapi mimpi itu kini berubah jadi mimpi buruk. Aku bukan gagal bekerja. Aku bahkan tak sempat mulai. Di Kuala Lumpur, setelah membayar semua biaya proses, aku ditelantarkan di terminal bus oleh calo yang kabur membawa paspor dan uang saku terakhirku. 2 minggu, aku hidup dari sisa nasi bungkus dan air ledeng. Tidur di bawah jembatan, sampai akhirnya dipulangkan paksa oleh imigrasi Malaysia, dengan tangan hampa dan utang yang membengkak. Kini, aku kembali. Bukan sebagai pahlawan desa yang membawa amplop tebal dan smartphone terbaru, tapi sebagai beban. Tetangga mulai menjauh. Anak-anak kecil mengejekku sebagai TKI palsu. Bahkan sepupuku, yang dulu antusias menawarkan lahan warisnya untuk jaminan pinjaman, kini enggan menatap mataku. Malu. Itu kata yang paling sering kudengar, bukan dari mulut orang, tapi dari diam mereka. Ibuku batuk lagi. Kali ini lebih berat. Aku bergegas masuk, menepuk punggungnya yang kurus seperti ranting kering. "Maaf, Bu. Maaf." Bisikku, suara serak oleh rasa bersalah yang tak kunjung reda. "Jangan minta maaf, Nak." Jawabnya pelan, matanya redup tapi masih bersinar dengan kasih. "Kau sudah berusaha, itu yang penting." Tapi usaha tanpa hasil di mata desa ini sama saja dengan kegagalan. Dan kegagalan adalah aib. Esok pagi, ketika kabut masih menyelimuti pucuk-pucuk padi yang tak sempat tumbuh, Ustaz Fauzi datang. Ia tokoh terhormat di desa, imam masjid, guru mengaji, sekaligus penjaga kepercayaan banyak orang. Ia tak membawa tas besar atau senyum lebar seperti biasa. Ekspresinya serius, hampir seperti membawa kabar duka. "Rizal," katanya setelah duduk di bangku kayu reyot di teras rumah, "ada tawaran dari Jeddah." Aku terdiam. Jeddah? Kota yang hanya kulihat di mimpi atau video YouTube. Seorang janda bangsawan Arab, Sayyidah Maryam. Ia mencari suami kontrak. 1 tahun. Gaji 250 juta per bulan. Dibayar di muka tiap bulan. Tunai. Aku tertawa getir. "Suami kontrak? Untuk apa? Janda tua butuh penjaga anjing?" Ustaz Fauzi menatapku tajam. "Ia cacat. Tak punya kedua tangan sejak kecelakaan bertahun lalu. Tapi hartanya lebih dari cukup untuk melunasi semua utangmu dan masih menyisakan cuh untuk masa depanmu." Jantungku berdegup kencang. 250 juta per bulan. Dalam 1 tahun, itu 3 miliar rupiah. Cukup untuk membangun rumah beton, membayar pengobatan ibuku, mengirim adikku kuliah, bahkan membuka usaha kecil di desa. "Tapi, apa yang harus kuberikan sebagai gantinya?" tanyaku. Suara bergetar. "Kehadiranmu, kesetiaanmu, dan kejujuranmu," jawab Ustaz Fauzi. "Ia tidak butuh laki-laki untuk ranjang. Ia butuh laki-laki yang bisa dipercaya sebagai wali amanah atas hartanya dan melindunginya dari keluarga yang ingin merebut warisan." Aku termenung. Ini bukan pekerjaan. Ini transaksi. Tapi di mata ibuku yang lelah, di desa yang tak punya masa depan untukku, apakah aku punya pilihan? Malam itu, setelah menandatangani surat perjanjian di atas Al-Quran, di bawah sumpah yang membuat tanganku gemetar,
Aku menatap langit. Bintang-bintang terlihat redup, seolah malu menyaksikan putra desa menjual diri demi uang. Tapi aku tahu, ini bukan pengkhianatan. Ini pengorbanan. Esoknya, mobil sedan hitam jemputan dari bandara datang. Aku memeluk ibuku erat-erat, lalu naik ke dalam, dengan hanya satu koper kecil, baju terbaikku yang sudah lusuh di siku, dan doa yang tak sempat kuucapkan sampai tuntas. Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta sore itu. Di jendela kecil, kulihat Pulau Jawa menjauh bersama masa laluku yang penuh kegagalan. Di depan, hanya gurun pasir, misteri, dan seorang janda tua tanpa tangan yang entah akan membebaskan atau menguburkanku. Yang pasti, aku datang bukan untuk mencintai. Aku datang untuk melunasi utang, dan tak pernah kuduga, di balik kontrak itu, justru martabatku yang akan diuji. Dan ditempa. Pesawat mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, saat azan maghrib berkumandang dari menara-menara masjid yang menjulang seperti tusuk gigi emas di bawah langit senja. Udara panas menyambar wajahku begitu pintu pesawat terbuka. Kering, berdebu, dan asing. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan rasa mual akibat jet lag dan ketakutan yang tak kunjung reda sejak lepas landas dari Jakarta. Di luar bandara, tak ada rombongan keluarga, tak ada selempang, selamat datang, apalagi karpet merah. Hanya seorang pria Arab berjas hitam rapi, kacamata hitam, dan postur tegak seperti tentara, berdiri di samping Rolls-Royce Phantom hitam mengilap, mobil paling mewah yang pernah kulihat langsung. Platnya berwarna emas, dengan huruf Arab yang tak ku mengerti. Tapi cukup melihat cara pria itu menundukkan kepala sedikit saat menyambutku. Aku tahu, ini bukan sopir biasa. Ini penjaga pintu istana. Tuan Rizal, tanyanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, tapi sopan. Aku mengangguk kaku. Saya Khalid, pengawal pribadi Sayyidah Maryam. Silakan masuk. Aku melangkah masuk ke dalam mobil itu, seperti memasuki kapal luar angkasa. Jok kulit putih lembut, pendingin udara yang sejuk tanpa suara, dan aroma kayu cendana yang menenangkan. Di langit-langit, lampu bintang kecil berkedip perlahan, seperti langit malam yang dikurung dalam kaca. Aku tak berani menyentuh apa-apa. Tangan ini terasa kasar, kotor, dan tak layak menyentuh kemewahan semacam ini. Perjalanan ke rumah Sayyidah Maryam memakan waktu hampir 1 jam. Jeddah tak seperti yang kubayangkan. Bukan hanya gurun dan unta, tapi kota modern dengan menara-menara tinggi, pusat perbelanjaan mewah, dan jalanan lebar yang dilalui Lamborghini dan Bentley seolah itu sepeda motor biasa. Tapi ketika kami berbelok ke kawasan pinggiran kota, dekat Laut Merah, semua berubah. Jalan menjadi sepi, dikelilingi tembok tinggi dari batu kapur, dengan gerbang besi berukir kaligrafi Al-Quran sepanjang 3 meter. Di balik gerbang itu, aku melihat rumah yang tak bisa kusebut rumah, melainkan istana. Bangunannya megah, bergaya Ottoman dengan sentuhan Jawa. Atap berbentuk kubah kecil, dinding dihiasi ukiran kayu jati Jepara yang dipahat dengan motif flora Nusantara, bunga melati, daun pisang, burung cendrawasih. Di halaman depan, air mancur marmer memancarkan air yang berkilauan di bawah lampu taman emas. Dan di tengah-tengahnya, tergantung chandelier kristal raksasa yang memantulkan cahaya senja seperti hujan berlian. Ini, rumahnya? Tanyaku pelan, suara hampir tak terdengar. Ini rumah Sayyidah Maryam, jawab Khalid. Dibangun oleh suaminya dulu, seorang pedagang rempah yang mencintai Indonesia. Ia ingin Maryam merasa seperti di rumah, meski jauh dari tanah kelahirannya. Aku terhenyak. Jadi, Maryam ternyata punya ikatan dengan Indonesia. Tapi mengapa memilihku? Aku dibawa masuk melalui pintu utama yang tingginya hampir 4 meter. Lantai marmer putih mengilap seperti es, dingin di telapak kakiku yang masih memakai sepatu kets lusuh. Aku buru-buru melepasnya, malu. Seorang pelayan wanita berjilbab putih muncul tanpa suara, membawakan sandal sutra untukku. Aku menolak dengan sopan, tapi dia bersikeras. Perintah Sayyidah, katanya dalam bahasa Arab yang diterjemahkan Khalid. Di ruang tamu utama, suasana hening tapi megah.
Sofa berlapis beludru merah marun, lukisan kaligrafi emas di dinding, dan di sudut ruangan, sebuah kursi roda antik berlapis perak, dihiasi ukiran ayat-ayat Al-Quran. Di sampingnya, seorang wanita duduk di kursi berlengan tinggi, menghadap jendela besar yang menghadap ke laut. Itu dia, Sayyidah Maryam. Aku berhenti di ambang pintu. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang tiba-tiba muncul tanpa kusangka. Ia mengenakan gaun panjang berwarna emas keperakan, terbuat dari sutra halus yang jatuh sempurna di tubuhnya yang ramping. Di lehernya, kalung mutiara besar berkilauan. Rambutnya yang putih disanggul rapi, dihiasi tusuk konde berlapis emas bergaya Jawa. Wajahnya bersih, bermekap tipis, dengan garis-garis usia yang anggun, seperti ukiran kayu tua yang penuh cerita. Tapi yang membuatku tercekat adalah lengan bajunya yang kosong. Kedua lengannya digulung rapi di bahu, menunjukkan bahwa di bawah itu tidak ada tangan. Ia menoleh perlahan. Matanya tajam, tenang, dan seakan bisa menembus jiwa. "Selamat datang, Rizal," katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Intonasinya lembut, seperti bisikan angin laut. "Aku sudah menunggumu sejak subuh." Aku menunduk, suara serak. Terima kasih, Sayyidah." "Jangan panggil aku Sayyidah di depan orang luar. Cukup Maryam saja. Di mata Allah, kita hanya hamba." Khalid dan pelayan mengundur diri tanpa suara. Tinggal kami berdua, di tengah kemewahan yang sunyi. Maryam menatapku lama, lalu berkata, "Aku tahu kau datang bukan karena cinta, tapi karena utang. Itu manusiawi. Tapi izinkan aku bertanya, apakah kau siap menjaga amanah? Meski itu berarti kehilangan segalanya yang kau impikan." Aku terdiam. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada ancaman atau tawaran uang. "Saya akan berusaha," jawabku jujur. Ia tersenyum, senyum yang hangat, tapi penuh rahasia. "Baik, malam ini kau akan menginap di sayap timur. Tapi sebelum itu, persiapkan dirimu." "Untuk apa?" tanyaku, suara gemetar. Ia menoleh ke arah laut, mata redup oleh pantulan senja. "Untuk malam pertama." Aku menelan ludah. Rasa takut yang kusimpan sejak di pesawat kini kembali menghantui. Apa yang akan ia minta? Apakah ini akhir dari harga diriku? Ketika malam tiba, bulan penuh bersinar di atas laut merah. Aku berdiri di depan pintu kamarnya. Kamar yang besar, berlantai kayu jati, dengan tirai sutra yang berkibar pelan ditiup angin laut. Di dalam lampu temaram menyala. Aku mendengar suara halus, seperti seseorang menunggu. Dan di sanalah aku berdiri, seorang pemuda desa dari Lampung, dengan tangan kapalan dan hati yang penuh prasangka, siap menghadapi malam pertama yang akan mengubah seluruh hidupku, bukan oleh nafsu, tapi oleh iman. Pintu kamar itu terbuka perlahan, seperti napas yang ditahan terlalu lama lalu dilepaskan. Aku berdiri di ambangnya, tubuh kaku, keringat dingin mengalir di punggung meski udara malam jeda, sejuk berkat angin laut yang menyelinap lewat celah jendela. Di dalam, ruangan itu seperti mimpi yang dihiasi emas dan rembulan. Lampu gantung kristal berpendar redup, karpet Persia tebal menyerap suara langkah, dan tempat tidur besar berlapis sutra merah marun seakan menunggu adegan yang tak pernah kuinginkan. Sayyidah Maryam duduk di tepi ranjang, punggungnya bersandar pada bantal-bantal berhiaskan sulaman benang emas. Ia masih mengenakan gaun emas itu, tapi kini rambutnya terurai, putih seperti salju di puncak gunung, jatuh lembut di bahunya yang rapuh. Matanya menatapku tenang, tidak ada nafsu, tidak ada perintah, hanya harapan. "Masuklah, Rizal," katanya pelan. "Jangan takut, malam ini bukan malam untuk tubuh, tapi untuk jiwa." Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku. Setiap detik terasa seperti abad. Aku berhenti di tengah ruangan, jarak 3 langkah dari ranjangnya. Tangan kananku gemetar. Aku memikirkan ibuku, desaku, utang yang belum lunas, dan rasa malu yang menggerogotiku sejak aku menerima tawaran ini. Apa aku benar-benar rela menjual harga diri demi uang? Maryam menatapku lama. Lalu,
Dengan suara yang begitu lembut hingga terasa seperti bisikan malaikat, ia berkata, "Duduklah di sini." Ia menunjuk bangku kecil di samping ranjang, tapi ia tak punya tangan untuk menunjuk. Gerakannya hanya dengan dagu, dengan mata. Aku mengerti. Aku duduk, punggung tegak, napas tertahan. "Kau pikir aku akan memintamu melakukan sesuatu yang menodai dirimu, bukan?" tanyanya. Aku tak menjawab. Tapi diamku adalah jawaban. Maryam tersenyum, sedih tapi bijak. "Sejak kau lahir, kau diajari bahwa laki-laki harus melindungi perempuan. Tapi kau lupa satu hal. Perempuan pun bisa melindungi laki-laki dari kegelapan hatinya sendiri." Ia berhenti sejenak, menatap bulan di luar jendela, lalu berkata, "Ambil Al-Quran di meja itu, buka surah Ar-Rum, ayat 21. Aku terperangah. "Al-Quran?" "Ya, bacalah untukku." Dengan tangan gemetar, aku mengambil mushaf yang tergeletak di meja marmer kecil. Sampulnya berlapis kulit ungu tua, dihiasi kaligrafi emas ayat kursi. Aku buka perlahan, jemariku yang kasar menyentuh halaman kertas tipis yang harum seperti mawar kering. Aku temukan surah Ar-Rum, ayat 21. Dan kubaca, suara serak tapi tulus. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Saat ayat terakhir kuucapkan, ruangan jatuh dalam kesunyian yang sakral. Hanya suara ombak dari kejauhan dan detak jantungku yang terdengar. Maryam menutup matanya. Air mata mengalir perlahan di pipinya yang halus. "Suamiku dulu membacakan ayat ini di malam pertama kami," bisiknya. "Saat aku masih utuh, masih bisa memeluknya, masih bisa memegang tangannya. Tapi setelah kebakaran itu, setelah kehilangan kedua tanganku, aku pikir aku tak layak dicintai lagi. Bahkan untuk menikah." Ia menatapku, matanya penuh cahaya yang tak bisa kujelaskan. Tapi Allah tak pernah mengukur manusia dari tubuhnya. Ia mengukur dari amanahnya. Dan aku membutuhkan seseorang yang tak akan lari saat melihat kekuranganku. Seseorang yang datang bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Meski hanya dengan kejujurannya, aku terdiam. Rasa malu menghantamku seperti ombak. Aku datang dengan niat duniawi, uang, utang, kebebasan, tapi ia datang dengan niat ilahi. "Pernikahan ini bukan kontrak kerja, Rizal." Lanjutnya, "Ini ujian, bukan untukku, tapi untukmu. Apakah kau mampu menjaga amanah ketika tak ada yang mengawasimu? Apakah kau mampu bersikap mulia ketika kau bisa saja mengambil segalanya dan pergi?" Aku menunduk. Air mataku jatuh di halaman Al-Quran. "Maafkan aku, Maryam. Aku mengira yang terburuk." Ia menggeleng pelan. "Jangan minta maaf, kau manusia. Dan manusia boleh salah, selama ia mau kembali ke jalan yang benar." Malam itu, aku tidak tidur di kamar tamu. Aku duduk di lantai kamar itu sampai subuh, menjaga Maryam yang akhirnya tertidur dengan wajah tenang, seperti anak kecil yang akhirnya menemukan pelukannya kembali. Dan saat fajar pertama dijedah menyentuh wajahku, aku bersumpah dalam hati, aku tak akan memperlakukan uang ini sebagai upah, tapi sebagai amanah. Karena malam itu, aku tak kehilangan martabatku. Aku justru menemukannya di tangan seorang janda yang tak punya tangan. Pagi setelah malam pertama itu, aku bangun bukan di atas kasur empuk, tapi di lantai marmer kamar Maryam. Badan pegal, tapi hati ringan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tak merasa seperti orang yang terjebak. Aku merasa dipercaya. Maryam sudah duduk di kursi roda antiknya, dikelilingi dua pelayan wanita yang membantunya berpakaian. Hari ini, ia mengenakan gamis panjang berwarna ungu tua, dengan bordir emas motif bunga Kamboja, gaya khas Nusantara yang disulam tangan oleh pengrajin Yogyakarta. Di lehernya, kalung mutiara yang sama,
Tapi kini dipadukan dengan bros berbentuk burung Garuda kecil dari emas. Ia memang kaya, tapi setiap detail pakaian dan perabotannya mengingatkan pada tanah kelahiranku. Hari ini, kita akan kedatangan tamu, katanya tanpa menoleh, suaranya tenang tapi waspada. Keponakanku, Pangeran Fakih, ia mengundangmu ke istananya malam ini. Aku terdiam. Mengundang aku? Ya, jawabnya akhirnya menatapku. Ia ingin melihat wajah lelaki yang berani menikahi bibinya yang cacat. Ada getir di balik kata-katanya. Aku langsung mengerti, ini bukan undangan, ini tantangan. Malam tiba. Aku mengenakan setelan jas hitam sederhana yang disediakan Khalid. Bukan merek mewah, tapi potongannya rapi, jahitannya halus. Aku masih merasa seperti burung gagak di antara merak. Tapi Maryam menepuk pahaku dengan sikunya, karena tak punya tangan, dan berkata, "Jangan takut tampil sederhana. Kemuliaan bukan di kain, tapi di kelakuan." Kami berangkat dengan Rolls-Royce yang sama, tapi kali ini Maryam ikut. Ia duduk di kursi khusus yang dipasang di belakang, didampingi Khalid. Aku duduk di sebelahnya, diam, memperhatikan cara ia menatap kota Jeddah, seolah mengenali setiap batu, setiap jalan, sebagai saksi bisu perjuangannya selama ini. Istana Fakih terletak di kawasan Al-Hamdaniyah, kawasan elit yang bahkan tak terlihat di peta umum. Gerbangnya bukan dari besi, tapi dari emas murni berukir ayat-ayat tentang kekuasaan. Di halaman, mobil-mobil sport berjajar seperti pajangan. Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce Phantom edisi khusus. Semuanya warna hitam mengilap, seperti jubah kematian. Ketika kami tiba, puluhan tamu, semuanya bangsawan Arab, pebisnis internasional dan duta besar, berhenti bicara sejenak. Pandangan mereka menusukku, penuh rasa ingin tahu, ejekan dan kecurigaan. Aku mendengar bisikan dalam bahasa Arab, tapi Khalid menerjemahkan pelan. Itu dia, TKI yang dibeli bibinya. Dikira bisa jadi pewaris. Maryam sudah gila. Atau ini trik untuk sembunyikan aset? Aku menunduk, menahan amarah. Tapi Maryam hanya tersenyum, seolah ia sudah terbiasa dengan penghinaan semacam ini. Lalu, dari tangga marmer utama, muncul dia, Pangeran Fakih. Usianya mungkin pertengahan 30-an, tubuh atletis, wajah tampan dengan jenggot rapi, mata tajam seperti elang. Ia mengenakan tobe putih bersih dengan bisht emas, jubah kehormatan yang hanya dipakai bangsawan tingkat tinggi. Di jarinya, cincin berlian sebesar kelereng. Dan di senyumnya, ada racun. "Bibi," sambutnya dengan suara hangat yang dibuat-buat, lalu mengecup udara di dekat pipi Maryam, tanpa benar-benar menyentuh. "Dan ini, suamimu yang baru? Wah, sungguh sederhana." Ia menatapku dari ujung rambut sampai sepatu, lalu tertawa kecil. "Kau pasti pahlawan desa ya? Dari mana? Jawa? Sumatera?" "Lampung," jawabku singkat, suara datar. "Oh, Lampung," serunya seakan terkesan, lalu berbisik cukup keras agar semua tamu mendengar. "Tempat para pencari kerja yang rela menjual jiwanya demi uang. Tapi tenang, kau pasti akan kaya, selama bibiku masih bernapas." Maryam tak bereaksi. Tapi aku melihat urat di lehernya menegang. Fakih mengajakku berkeliling. Bukan karena ramah, tapi untuk mempermalukan. Di setiap ruangan, ia memperkenalkanku dengan nada sarkastik. "Ini Rizal, suami kontrak bibiku. Ia bertugas menjaga kehangatan ranjang." Rizal pernah jadi TKI loh, tapi sekarang naik kelas jadi suami sewaan. Di ruang pesta utama, ia mengajakku berdiri di podium kecil. Lalu, dengan mikrofon di tangan, ia berkata lantang, "Mari kita angkat gelas untuk cinta yang unik. Seorang janda tanpa tangan dan seorang TKI tanpa masa depan. Semoga pernikahan ini langgeng. Selama kontraknya belum habis." Tawa meledak. Gelas berdenting. Aku berdiri di sana, diam. Tapi bukan karena takut. Karena aku tahu, marah hanya akan membuktikan bahwa ia benar. Aku menatap Fakih, lalu berkata pelan, cukup untuk didengarnya, tapi cukup tenang untuk tak terdengar sombong.
Saya di sini bukan untuk jadi pahlawan atau penipu, Pangeran. Saya di sini karena saya dipercaya, dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan emas, mobil, atau istana. Senyum Fakih membeku. Matanya menyipit. Untuk pertama kalinya, ia melihatku bukan sebagai pelayan, tapi sebagai ancaman. Malam itu, kami pulang lebih awal. Di dalam mobil, Maryam diam lama. Lalu, dengan suara yang penuh kelelahan dan kebanggaan, ia berkata, "Fakih tidak akan berhenti sampai aku mati, atau kau diusir dari hidupku." Aku menatap laut yang gelap di luar jendela. "Kalau begitu," jawabku, "biarlah ia tahu, aku tak datang untuk pergi." 3 hari setelah pesta mengerikan di Istana Fakih, Maryam memanggilku ke perpustakaan pribadinya. Ruangan besar yang dindingnya penuh rak kayu jati berisi ribuan buku, dari kitab tafsir hingga novel pramoedia. Di tengah ruangan, meja marmer bulat dikelilingi kursi berlapis beludru hijau tua. Di atasnya, tergeletak map coklat tebal bertuliskan Yayasan Al-Khair Rahasia dalam huruf Arab dan Latin. "Duduklah," katanya, suaranya lebih lembut dari biasanya, seperti ia sedang menyiapkan sesuatu yang sakral. Aku duduk, jantung berdebar tanpa alasan jelas. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Bukan suami istri dalam arti duniawi, tapi seperti guru dan murid, atau bahkan sahabat yang saling menjaga rahasia. "Kau tahu mengapa aku memilihmu?" tanyanya, matanya menatapku langsung. "Karena aku jujur?" Jawabku ragu. Ia menggeleng pelan. "Karena kau pernah jatuh, dan orang yang pernah jatuh tahu bagaimana rasanya butuh tangan untuk menariknya bangkit." Ia membuat isyarat dengan bahunya, gerakan halus yang kini ku mengerti sebagai pengganti tangan. Khalid, yang berdiri di dekat pintu, segera membuka map itu dan meletakkan satu berkas di hadapanku. Foto hitam putih memperlihatkan seorang perempuan muda berjilbab, wajahnya mirip mbak-mbak dari Jawa Timur, mata lelah, tangan memeluk tas plastik. Di bawahnya tulisan, "Siti Rahayu, TKW, diselamatkan 2012. Kini mengelola UMKM di Malang." "Ini?" tanyaku. "Salah satu dari ratusan," jawab Maryam. "Yayasan Al-Khair didirikan 10 tahun lalu. Tujuannya, menyelamatkan pekerja migran Indonesia yang dieksploitasi, ditelantarkan, atau disiksa di luar negeri, terutama di Timur Tengah." Aku terkesima. "Tapi, uang yang kau berikan padaku? Bukan untukku, bukan untuk kita. Itu dana operasional yayasan," katanya tegas. "Setiap bulan, 250 juta itu digunakan untuk membayar pengacara, menyewa tempat penampungan, mengirim tiket pulang, bahkan membantu keluarga korban di kampung halaman." Aku terdiam. Jadi selama ini, aku bukan dibayar. Aku dipercaya mengelola amanah kemanusiaan. "Tapi, mengapa kau tidak memberitahu sejak awal?" tanyaku. "Karena aku perlu tahu. Apakah kau akan tetap setia jika tahu ini bukan uang pribadiku, tapi uang untuk mereka yang lebih menderita daripadamu?" Ia menatapku. "Jika kau lari setelah tahu, berarti kau bukan orang yang kucari." Aku menunduk. Rasa malu kembali menyergap, tapi kali ini disertai rasa hormat yang luar biasa. Lalu, Maryam meminta Khalid membuka laci meja. Di dalamnya ada foto lama. Seorang Maryam yang jauh lebih muda, utuh, tersenyum di depan rumah mewah, memeluk seorang pembantu berjilbab. "Namanya Ani," katanya, suara bergetar untuk pertama kalinya. "Dari Cirebon. Usia 19 tahun. Datang ke Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Tapi majikannya memukulinya setiap hari. Aku menyelamatkannya, memberinya pekerjaan di rumahku." Ia berhenti, menarik napas dalam. 3 tahun lalu, kebakaran terjadi di sayap barat rumah ini. Asalnya dari korsleting listrik. Saat semua orang lari, Ani terjebak di dapur karena kakinya patah akibat pukulan majikan lama. Aku masuk. Aku menariknya keluar dengan kedua tanganku. Air matanya jatuh.
tapi api sudah menjalar ke lengan bajuku. Ani selamat, tapi aku kehilangan kedua tanganku. Dokter bilang, jika aku tidak melepaskan lengan bajuku tepat waktu, nyawaku pun ikut. Aku tercengang. Jadi kecacatannya bukan karena takdir kejam, tapi pengorbanan. Sejak hari itu, lanjut Maryam, suaranya kembali tenang. Aku bersumpah, selama aku hidup, tak akan ada lagi ani-ani lain yang mati dalam diam. Dan kini, aku membutuhkanmu untuk melanjutkan sumpah itu. Ia menatapku, matanya penuh harap. Bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai penjaga amanah. Aku berdiri perlahan. Lalu, dengan penuh hormat, aku berlutut di depannya. Bukan karena takut, tapi karena pengakuan. Saya siap, kataku, suara mantap. Selama nyawa ini masih ada, saya akan menjaga Yayasan Al-Khair, seperti saya menjaga nama baik ibu saya sendiri. Maryam tersenyum, senyum yang kini tak lagi menyimpan rahasia, tapi kepercayaan penuh. Di luar, angin laut berhembus pelan. Tapi di dalam hatiku, sesuatu yang besar baru saja lahir. Bukan ambisi, bukan dendam, tapi panggilan. Aku datang ke Jeddah untuk melunasi utang. Tapi kini aku tahu, utang terbesarku bukan pada rentenir di Lampung. Utang terbesarku adalah pada mereka yang tak punya suara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan damai. Karena aku tahu, aku berada di tempat yang benar. Semuanya berubah dalam semalam. Pagi itu, aku bermaksud mengantar dana operasional bulanan ke kantor Yayasan Al-Khair di distrik Al-Sulaimaniyah, kawasan sederhana di pinggiran Jeddah yang jauh dari gemerlap istana. Tapi begitu tiba di bank, manajer cabang memanggilku ke ruang pribadinya dengan ekspresi pucat. "Tuan Rizal," katanya dalam bahasa Inggris yang kaku. "Maaf, tapi rekening Yayasan Al-Khair dan semua rekening pribadi Sayyidah Maryam telah dibekukan sementara oleh perintah pengadilan keluarga kerajaan." Aku terpaku. Dibekukan? Kenapa? Pangeran Faqih mengajukan gugatan darurat. Ia menyatakan bahwa Sayyidah Maryam tidak lagi kompeten secara mental untuk mengelola asetnya, dan bahwa pernikahan Anda adalah upaya ilegal untuk menyembunyikan kekayaan keluarga. Jantungku berhenti sejenak. Tapi, ini tidak masuk akal. Maryam sehat. Ia bahkan, dokumen medis palsu telah diajukan, potongnya pelan, suara penuh simpati tapi tak berdaya. Ditandatangani oleh dokter pribadi Pangeran Faqih, dan karena status keluarga kerajaan, pengadilan cenderung percaya. Aku kembali ke rumah dengan tangan hampa. Tidak ada uang tunai, tidak ada transfer. Bahkan kartu kredit atas nama Maryam pun diblokir. Saat tiba, Maryam sudah tahu. Ia duduk di teras, menghadap Laut Merah. Wajahnya tenang, tapi matanya redup, seperti lampu yang hampir padam. "Faqih bergerak cepat," katanya tanpa menoleh. "Ia tahu aku lemah sekarang. Sakit ini semakin parah. Aku baru menyadari. Selama seminggu terakhir, ia lebih sering diam, batuk-batuk di malam hari, dan menolak makan. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tak ingin aku khawatir. Yayasan," suaraku serak. "Kami harus bayar gaji pegawai minggu depan. Ada 23 orang, semuanya mantan TKI yang kini jadi relawan. Mereka punya keluarga yang menunggu kiriman." Maryam menutup matanya. Faqih tidak hanya ingin merebut hartaku, Rizal. Ia ingin menghancurkan warisan kemanusiaanku. Ia ingin dunia percaya bahwa kebaikan itu lemah dan bisa dikalahkan oleh kekuasaan. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang nyata. Listrik rumah diputus karena tagihan tak bisa dibayar, padahal biasanya otomatis dari rekening. Air bersih dihentikan. Pemasok makanan berhenti datang. Bahkan Khalid, yang setia selama 20 tahun, dipanggil oleh keluarga kerajaan dan diancam dengan pencabutan izin tinggal jika tetap bekerja untuk Maryam. Hanya 2 pelayan tua yang bertahan, Ummu Salamah dan Pak Harun, seorang pensiunan TKI asal Jawa yang dulu diselamatkan yayasan ini. Mereka tak dibayar, tapi tetap datang setiap pagi, membawa nasi bungkus dari warung tetangga,
dan menyapu halaman yang kini berdebu. Aku sendiri diusir dari hotel mewah tempatku, sempat menginap sebelum pindah ke rumah Maryam. Manajer hotel, yang dulu ramah dan membungkuk hormat, kini menatapku dengan dingin. Pangeran Faqih memperingatkan semua mitra bisnis, jangan berurusan dengan siapapun yang terkait Sayyidah Maryam. Kini, aku tidur di ruang tamu rumah kosong itu, di atas karpet Persia yang dulunya hangat, kini terasa dingin seperti kuburan. Aku menjual ponselku, lalu jam tangan pemberian Maryam, hadiah pertama yang ia berikan. Lalu jas hitam itu, uangnya kugunakan untuk membeli obat untuk Maryam dan beras untuk Ummu Salamah. Tapi itu hanya menunda kehancuran. Suatu malam, Maryam memanggilku. Ia duduk di kursi rodanya, tubuhnya lebih kurus, napasnya berat. Di pangkuannya, meski tak punya tangan, ia meletakkan foto lama. Ani, si pembantu dari Cirebon, tersenyum di depan warung kecilnya di Malang. Jika aku tiada, bisiknya, suara hampir tak terdengar. Jangan biarkan yayasan mati. Jangan biarkan ani-ani lain kembali menangis dalam diam. Aku menggenggam tangannya, atau tepatnya, lengannya yang terbungkus kain lembut. Air mataku jatuh. Saya akan menjaganya, Maryam, sampai akhir napas saya. Ia tersenyum lemah. Kalau begitu, kau layak mewarisi lebih dari sekadar uang. Malam itu, aku duduk di beranda, menatap langit jedah yang penuh bintang. Di saku, tersisa amplop berisi 1,2 miliar. Semua tabungan dari 5 bulan gaji kontrak yang belum kugunakan. Aku berencana pulang ke Lampung, melunasi utang, membangun rumah, hidup tenang. Tapi sekarang, pilihan itu terasa seperti pengkhianatan. Karena uang itu bukan milikku. Uang itu milik mereka yang tak punya suara. Dan malam itu, di bawah langit Arab yang tak pernah berubah, aku membuat keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, aku bangun sebelum fajar. Udara dingin menyusup lewat celah-celah jendela yang retak. Di sudut ruang tamu, Maryam tertidur di kursi rodanya. Napasnya pendek, wajahnya pucat seperti kertas. Aku menyelimutinya dengan selimut sutra yang dulu ia kenakan di malam pertama kami. Sekarang, sutra itu kusam, tapi tetap hangat. Aku membuka koperusku, satu-satunya barang yang kubawa dari Indonesia. Di dalam, tersembunyi di balik kaos lusuh dan celana dalam, ada amplop coklat tebal. Tabunganku, 102 miliar. Uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar, hasil dari 5 bulan gaji kontrak yang kusimpan, tak pernah kugunakan untuk diriku sendiri. Dulu, uang ini adalah harapan. Sekarang, uang ini adalah ujian. Aku menghitungnya perlahan di atas lantai marmer yang dingin. Setiap lembar uang terasa seperti daun yang jatuh dari pohon harapanku. Dengan uang ini, aku bisa melunasi utang keluarga di Lampung, membayar pengobatan ibuku sampai sembuh, mengirim adikku kuliah di universitas negeri, membeli sepetak tanah, membangun warung kecil, hidup tenang. Aku bisa pulang sebagai pria yang selesai dengan hidupnya. Tapi jika aku pergi, Yayasan Al-Khair mati. 23 pegawai, semua mantan TKI yang pernah disiksa, diperkosa, atau ditelantarkan, kehilangan pekerjaan. Ratusan keluarga di Indonesia kehilangan kiriman bulanan yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan. Dan Maryam mati dengan hati yang hancur karena amanah terakhirnya gagal. Aku menatap foto Ani di dinding, gadis dari Cirebon yang diselamatkan Maryam dengan kedua tangannya. Aku menatap wajah Maryam yang tertidur, wanita yang kehilangan tangan demi menyelamatkan orang lain. Lalu aku menatap diriku sendiri di cermin retak di sudut ruangan, seorang pria muda, utuh, sehat, dengan masa depan di tangannya. Dan di sanalah aku tahu, jika aku memilih diriku sendiri, aku tak layak disebut manusia. Tanpa ragu, aku mengikat amplop itu dengan tali kain, lalu berjalan keluar rumah. Di halaman, Pak Harun sedang menyiram bunga layu dengan air bekas cuci, karena air pam sudah diputus minggu lalu. "Pak, tolong antar ini ke kantor yayasan," kataku, menyerahkan amplop. Ia terkejut. "Dari mana, Nak?"
uang pribadiku, bayar gaji semua pegawai, beli obat untuk yang sakit, bayar listrik kantor. Dan pastikan tidak ada yang tahu ini dariku. Pak Harun menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Lalu ia mengangguk, suara serak. Allah pasti mencatat ini, nak. Bukan di buku bank, tapi di lauh mahfuz. Aku kembali ke rumah. Dada terasa ringan, tapi perut lapar. Sejak 3 hari lalu, kami hanya makan nasi putih dengan garam. Tapi anehnya, aku tak merasa menderita. Aku merasa bebas. Maryam terbangun saat matahari tinggi. Ia melihatku duduk di lantai, membaca Al-Quran, mushaf yang sama dari malam pertama. Kau menjual sesuatu lagi? Tanyanya, suara lemah. Aku menggeleng. Tidak, tapi yayasan, aman untuk sebulan ke depan. Ia menatapku. Matanya seperti bisa melihat jauh ke dalam jiwaku. Lalu, untuk pertama kalinya, aku melihat air mata jatuh dari pelupuknya yang redup. Kau mengorbankan tabunganmu, bukan? Bisiknya. Aku tak menjawab. Tak perlu. Maryam menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang tiba-tiba kuat, seperti ia sedang mengucapkan wasiat. Maka ketahuilah, Rizal, sejak hari ini, kau bukan lagi suami kontrak. Kau adalah wali amanah sejati. Dan di mata Allah, kau layak mewarisi lebih dari yang pernah kau bayangkan. Aku menunduk. Air mataku jatuh di halaman Al-Quran, tepat di ayat yang kubaca. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. QS Az-Zalzalah 7. Malam itu, aku tidur di lantai, tanpa bantal, tanpa selimut. Tapi aku tidur lebih nyenyak daripada malam-malam di Hotel Bintang 5. Karena kali ini, aku tak punya uang, tapi aku punya martabat. Dan martabat ternyata lebih hangat dari segala sutra di dunia. Maryam meninggal pada hari Jumat, tepat setelah azan subuh berkumandang dari menara masjid terapung di pinggir Laut Merah. Ia pergi dalam diam, tanpa rintihan, tanpa kepanikan. Hanya senyum tipis di bibirnya, seperti orang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Aku duduk di sampingnya selama berjam-jam, memegang lengannya yang terbungkus kain putih, tak sanggup bergerak. Dunia terasa hampa. Bukan karena kehilangan uang atau status, tapi karena kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mempercayaiku tanpa syarat. Khalid datang menjelang siang, membawa seorang pengacara tua bernama Syekh Ibrahim, tokoh yang dulu menjadi saksi pernikahan siri kami. Wajahnya murung, tapi matanya penuh rasa hormat. Sayyidah Maryam meninggalkan wasiat, katanya dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan Khalid. Dan surat ini hanya boleh dibuka olehmu, Rizal, setelah ia tiada. Ia menyerahkan sebuah amplop cokelat tebal, disegel dengan lilin merah, bertuliskan Al-Khair dalam kaligrafi Arab klasik. Di ruang tamu yang kini sunyi, tanpa listrik, tanpa suara, hanya angin laut yang berbisik, aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada 3 dokumen. Yang pertama, surat wasiat resmi, ditandatangani di hadapan notaris kerajaan dan disaksikan oleh 2 ulama terkemuka di Jeddah. Isinya tegas. Aku, Sayyidah Maryam binti Abdullah Al-Hadrami, dengan akal sehat dan kehendak bebas, menunjuk Rizal bin Suryono dari Lampung, Indonesia, sebagai satu-satunya wali amanah atas seluruh aset pribadiku dan Yayasan Al-Khair, tanpa campur tangan keluarga, kerajaan, atau pihak ketiga. Yang kedua, akta pernikahan resmi, lengkap dengan cap Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan Pengadilan Syariah Arab Saudi. Tanggal pernikahan tercantum, 15 Syawal 1440, tepat 2 minggu setelah aku tiba di Jeddah. Aku terperangah, aku tak pernah menandatangani ini. Aku tak pernah ke KUA, aku bahkan tak tahu ini terjadi. Yang ketiga, surat pribadi, ditulis tangan, dengan tinta emas di atas kertas marmer, dibantu asistennya, karena Maryam tak punya tangan untuk menulis. Rizal, jangan marah karena aku diam. Aku tahu kau datang untuk uang. Tapi aku melihat sesuatu di matamu yang tak dimiliki orang lain. Ketulusan yang lahir dari penderitaan.
Pernikahan siri itu hanya jalan masuk. Tapi setelah malam pertama, saat kau membacakan surah Ar-Rum dengan suara gemetar, aku tahu, kau layak menjadi suamiku di dunia dan saksi amanahku di akhirat. Maka, diam-diam, aku mendaftarkan pernikahan kita secara resmi. Bukan karena aku butuh suami, tapi karena dunia butuh bukti. Cinta sejati bukan tentang tubuh, tapi tentang niat yang suci. Dan kini, seluruh hartaku, rumah ini, rekening cadangan di Swiss, tanah wakaf di Yogyakarta, bahkan kapal pesiar kecil di Laut Merah, semuanya kuserahkan padamu. Bukan untuk kau nikmati, tapi untuk kau jaga. Jangan pernah lupa, kau bukan penerima warisan, kau adalah penjaga warisan. Dengan cinta yang tak pernah kau minta, tapi selalu kau layani, Maryam. Aku menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan yang lahir dari pengakuan tak terhingga. Khalid menepuk bahuku. Pangeran Faqih sudah tahu. Ia mengajukan banding ke Mahkamah Agung Kerajaan. Tapi dokumen ini sah secara hukum Saudi dan internasional. Ia tak bisa menggugat. Kenapa Maryam tidak memberitahu aku? Tanyaku, suara serak. Karena jika kau tahu kau adalah pewaris sah, jawab Khalid pelan, kau mungkin akan berubah. Tapi ia ingin melihatmu tetap murni, bahkan saat kau kehilangan segalanya. Di luar, mobil hitam datang. Bukan Rolls-Royce, tapi SUV sederhana. Dari dalam, turun 2 orang. Pengacara dari KJRI dan perwakilan dari Kementerian Hukum Saudi. Mereka membawa surat resmi. Pembekuan aset dicabut. Yayasan Al-Khair kini sepenuhnya di bawah pengelolaanku. Faqih, yang menunggu di luar gerbang dengan pengawalnya, melihatku dari kejauhan. Matanya penuh amarah, tapi kali ini, ia tak bisa berbuat apa-apa. Hukum sudah berbicara, dan kebenaran telah menang. Aku berdiri di ambang pintu rumah itu, rumah yang kini secara hukum adalah milikku. Tapi aku tak merasa seperti pemilik, aku merasa seperti penjaga. Maryam pergi, tapi amanahnya tinggal. Dan aku, seorang pemuda desa dari Lampung yang datang hanya untuk melunasi utang, kini menjadi pewaris dari cinta yang tak terlihat, tapi abadi. Aku menatap langit jedah, lalu berbisik pelan. Terima kasih Maryam, karena kau percaya padaku, bahkan saat aku tak percaya pada diriku sendiri. Pesawat mendarat di Bandara Radin Inten II, Lampung, di bawah hujan gerimis yang menyejukkan. Udara basah, beraroma tanah liat dan daun pisang, aroma rumah yang dulu ku benci karena mengingatkan pada kemiskinan, kini kurasakan seperti pelukan ibu yang lama tak kujumpai. Aku turun dengan hanya 1 koper. Bukan koper kulit mahal, tapi tas ransel lusuh yang kubeli di pasar Jeddah. Di dalamnya, mushaf Al-Quran pemberian Maryam, surat wasiatnya, dan beberapa dokumen yayasan. Tidak ada emas, tidak ada jam tangan mewah, tidak ada ponsel baru. Di luar bandara, tak ada sambutan. Hanya ibuku, kurus, tapi matanya bersinar, berdiri di bawah payung daun pisang, ditemani adikku yang kini sudah lulus SMA. Kau pulang, katanya. Suara bergetar. Ya Bu, aku pulang, tapi bukan untuk berhenti. Aku memeluknya erat, tubuhnya ringan, rapuh, tapi pelukannya masih sekuat dulu. Di desa, berita tentang kepulanganku menyebar cepat. Bukan karena kabar baik, tapi karena keheranan. Rizal pulang, tanpa mobil mewah. Katanya jadi suami janda Arab kaya. Kok bawa tas begini? Mungkin ditipu lagi, atau kabur karena utang tambah banyak. Aku tak membantah. Biarlah mereka bicara. Aku tahu, bukti bukan di mulut, tapi di tindakan. Minggu pertama, aku melunasi seluruh utang keluarga, 350 juta, kepada Pak Haji, Koperasi Maju Bersama, dan agen Cahaya Abadi yang dulu menipuku. Tapi aku tak menuntut balik. Aku hanya berkata, jangan tipu anak desa lain. Mereka punya harapan, seperti aku dulu. Lalu aku pergi ke balai desa. Di hadapan kepala desa dan warga, aku mengumumkan, saya akan membuka cabang Yayasan Al-Khair di Lampung. Tujuannya, melindungi calon TKI, memberi edukasi hukum,
dan membantu mereka yang pulang dalam keadaan trauma. Beberapa tertawa. Yayasan? Di desa begini? Kau pikir ini Jakarta? Ejek Pak Sarno, tetangga yang dulu sering menghina ibuku. Tapi aku tak marah. Aku hanya menunjukkan surat resmi dari Kementerian Sosial, akta yayasan internasional, dan rekening operasional yang dialiri dana bulanan dari Jeddah. 2 minggu kemudian, kantor kecil berdiri di bekas gudang padi, sederhana, berdinding bambu, beratap seng. Tapi di pintunya, terpajang dengan bangga, Yayasan Al-Khair, cabang Lampung. Melindungi mereka yang tak punya suara. Hari pertama, hanya 1 orang datang. Seorang gadis muda, sekitar 19 tahun, berjilbab lusuh, matanya bengkak karena menangis. Ia membawa surat penempatan ke Arab Saudi. Dengan biaya 200 juta, dijanjikan gaji 15 juta per bulan. Kata agen, ini kesempatan terakhir, bisiknya, suara gemetar. Kalau tidak berangkat, adikku tidak bisa sekolah. Aku menatap wajahnya. Ia mirip Siti Rahayu dari foto di kantor Maryam. Mirip Ani dari Cirebon. Mirip diriku dulu, putus asa, rela menjual masa depan demi harapan sesaat. Duduklah, kataku lembut. Ceritakan semuanya. Sejak hari itu, kantor kecil itu tak pernah sepi. Ada yang datang karena paspornya ditahan majikan. Ada yang butuh bantuan hukum setelah dipukuli di luar negeri. Ada yang hanya butuh tempat menangis, karena tak punya siapa-siapa. Aku tak jadi kaya. Aku hidup di kamar kecil di belakang kantor, makan nasi dan tempe, naik motor butut. Tapi setiap pagi, aku bangun dengan hati tenang, karena aku tahu, aku berada di jalan yang benar. Suatu sore, ibuku duduk di beranda kantor, menatapku yang sedang membantu seorang ibu tua mengisi formulir bantuan. Kau tidak menikah, nak? Tanyanya pelan. Belum, Bu. Kau punya uang, kau punya rumah. Kenapa tidak cari istri? Aku tersenyum. Aku sudah menikah, Bu. Ibuku terkejut. Kapan? Dengan siapa? Dengan Amanah, jawabku. Dan Amanah itu tak pernah memintaku pulang, tapi memintaku melayani. Malam itu, saat bulan purnama menyinari sawah yang kini kembali hijau berkat bantuan irigasi dari dana yayasan, aku duduk di teras, seperti dulu, saat pertama kali kembali dengan utang dan rasa malu. Tapi kini, aku tak sendiri. Di sekelilingku, ada suara tawa anak-anak yang belajar gratis di rumah baca yayasan. Ada suara mesin jahit dari pelatihan UMKM untuk mantan TKW. Ada suara azan dari masjid kecil yang kubangun dari wakaf Maryam. Aku datang ke Jeddah untuk menyelamatkan keluargaku. Tapi ternyata, Allah mengutusku untuk menyelamatkan lebih dari itu. Aku bukan pahlawan. Aku hanya pria yang akhirnya belajar. Kemuliaan bukan di rekening bank, tapi di hati yang rela memberi, meski tak punya apa-apa. 5 tahun telah berlalu sejak Maryam pergi. Yayasan Al-Khair kini memiliki 27 cabang di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Ribuan pekerja migran telah kami selamatkan, bimbing, dan pulihkan martabatnya. Di Jeddah, kantor pusat tetap berdiri megah, tapi kini dipimpin oleh mantan korban perdagangan manusia asal Nusa Tenggara, seorang perempuan tangguh bernama Sari, yang dulu menangis di teras rumah Maryam seperti aku dulu. Aku masih tinggal di Lampung, masih di kamar kecil di belakang kantor, masih naik motor butut, masih makan nasi dengan sambal dan ikan asin, dan aku masih belum menikah. Bukan karena tak ada yang mau. Banyak yang datang, gadis desa, aktivis, bahkan putri pengusaha kaya yang terinspirasi oleh kisahku. Tapi setiap kali mereka bertanya, "Mengapa tidak menikah, Bang Rizal?" Aku selalu menjawab dengan senyum tenang. Aku sudah menikah dengan Amanah, dan Amanah itu tak pernah meminta ciuman, hanya kejujuran. Hari ini, aku berada di Jeddah lagi, bukan sebagai suami kontrak, bukan sebagai TKI, tapi sebagai wali amanah resmi. Di tangan kananku, karangan bunga putih. Di tangan kiri, mushaf Al-Quran yang sama dari malam pertama kami. Makam Maryam terletak di pekuburan keluarga dekat Jabal Rahmah, tempat yang sunyi, dikelilingi pohon kurma tua. Batu nisannya sederhana, hanya bertuliskan,
Sayyidah Maryam binti Abdullah al-Hadrami. Ia memberi tangan meski tak punya tangan. Yudas 78, 14-5. Aku duduk di depan makamnya, menatap langit senja yang memerah perlahan. Warna yang sama seperti malam pertama kami dulu. Lalu, seperti yang kulakukan setiap tahun di hari ulang tahunnya, aku membuka Al-Quran dan membaca. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Qas Ar-Rum 21. Suara itu pelan, tapi menggema di hatiku seperti gema di lembah iman. Setelah selesai, aku menaruh karangan bunga di atas batu nisan, lalu berbisik, "Kau dengar, Maryam? Anak itu, yang datang minggu lalu dari Lombok, sudah pulang ke rumahnya. Ia sekarang mengajar di TPQ desa. Katanya, ia ingin jadi seperti Bang Rizal." Aku tersenyum. "Jadi, amanahmu masih hidup." Saat aku berdiri untuk pergi, seorang anak muda mendekat, usia awal 20-an, kulit sawo matang, mata penuh semangat. Ia memakai kaos lusuh bertuliskan, "Relawan Al-Khair, Cabang Mataram." "Bang Rizal?" tanyanya ragu. "Ya," ia menunduk, lalu berkata dengan suara gemetar. "Saya, mantan TKI ilegal, diselamatkan tim cabang NTB, sekarang jadi relawan. Tapi, saya bingung, Bang." "Ya, apa yang membuatmu bingung?" Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Saya ingin berbuat baik, tapi kadang saya lelah. Dunia ini kejam, orang jahat selalu menang. Kenapa harus terus berjuang?" Aku diam sejenak, lalu menatap makam Maryam, lalu kembali ke matanya. "Kau tahu apa rahasia hidup mulia?" tanyaku. Ia menggeleng. "Rendah hati, jujur, dan percaya bahwa Tuhan menitipkan amanah, bukan hanya harta, tapi juga jiwa yang menderita." Ia terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Kau tidak perlu jadi pahlawan," tambahku. "Cukup jadi orang yang tak lari saat dunia memintamu menutup mata." Mata anak itu bersinar. Ia menggenggam tanganku erat, tangan kasar seorang pekerja tapi penuh harap. "Terima kasih, Bang." Aku mengangguk, lalu berjalan pergi, menyusuri jalan setapak di antara makam-makam sunyi. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang dari menara masjid. Angin gurun berhembus pelan, mengangkat ujung jubah putihku yang sederhana. Di balikku, langit jedah memerah, seperti cahaya yang tak pernah padam. Di depanku, jalan masih panjang, tapi aku tak sendiri. Karena di setiap langkahku, aku membawa warisan yang tak tergantikan. Bukan emas, bukan istana, tapi keberanian untuk tetap baik, meski dunia memintamu jahat. Dan jika suatu hari nanti namaku dilupakan, biarlah yang diingat adalah ada seorang janda tanpa tangan yang mengajarkan pada seorang pemuda desa bahwa cinta sejati bukan tentang memegang, tapi tentang melepaskan diri demi orang lain.